teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari Object Oriented Programming atau bisa disebut dengan OOP. Kita juga akan mengupas beberapa istilah seperti inheritance, encapsulation, serta bagaimana cara menggunakan setter dan getter. Langsung saja, mari kita mulai. Baik teman-teman, jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang apa itu OOP. Nah, OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yang merupakan suatu metode pemrograman yang berfokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu apa saja istilah dasar OOP. Ada 4 istilah dasar dalam OOP. Yang pertama yaitu objek. Objek adalah benda yang memiliki data dan perilaku tertentu, misalnya orang atau mobil. Yang kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek yang mendefinisikan properti dan tindakan yang akan dimiliki objek dari kelas tersebut. Ketiga, yaitu metode. Metode adalah fungsi yang diasosiasikan dengan suatu objek dan digunakan untuk menentukan perilaku objek tersebut. Keempat, atribut. Atribut adalah yang dikaitkan dengan suatu objek dan digunakan untuk merepresentasikan keadaan objek tersebut. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan inheritance? Jadi teman-teman, inheritance atau pewarisan adalah mekanisme dalam OOP yang memungkinkan suatu objek mewarisi properti dan metode dari objek induknya. Inheritance memungkinkan terciptanya hubungan antar objek yang memiliki karakteristik dan perilaku yang sama. Dengan mengatur objek ke dalam subkelas berdasarkan karakteristik yang sama, seseorang programmer dapat membuat basis kode yang dapat digunakan berulang kali. Nah, itulah pengertian dari inheritance. Berikut apa yang dimaksud tentang encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan atribut dan metode ke dalam satu unit tunggal, yaitu kelas. Encapsulation memungkinkan penyembunyian rincian implementasi dari penggunaan eksternal, sehingga hanya metode yang terpapar secara publik yang dapat diakses dari luar kelas. Nah, encapsulation memiliki 3 tipe access modifier yang umum digunakan dalam Python. Yang pertama, public. Atribut atau metode dengan access modifier public dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Yang kedua, protected. Atribut atau metode dengan access modifier protected ditandai dengan menggunakan underscore tunggal pada awal nama atribut atau metode. Yang ketiga, private. Atribut atau metode dengan access modified private ditandai dengan menggunakan 2 underscore pada awal nama atribut atau metode. Selanjutnya yaitu penggunaan getter dan setter. Nah, jadi getter dan setter adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari atribut private atau protected. Dengan ini kita bisa mengontrol bagaimana atribut diubah atau diakses. Nah, berikut adalah contoh kode dengan sedikit penjelasannya. Nah, baik teman-teman, jadi di kode ini yang pertama-tama yaitu kelas dasar atau bisa disebut dengan parent class atau juga induk kelas. Nah, induk kelasnya yaitu book. Kelas book adalah kelas dasar yang memiliki atribut title atau judul dan author atau penulis. Pada saat kita membuat objek dari kelas book, kita perlu memberikan judul dan penulis buku tersebut. Selanjutnya yaitu yang bagian bawahnya yaitu atribut protected.
Atribut dengan nama yang diawali dengan underscore tunggal seperti title dan author adalah atribut protected. Artinya atribut ini tidak dimaksudkan untuk diakses langsung dari luar kelas, tetapi masih bisa diakses oleh kelas turunan. Nah, selanjutnya itu ada getter dan setter. Kelas book menggunakan dekorator property untuk membuat getter dan setter. Ini memungkinkan kita untuk mengakses dan mengubah nilai, title, dan author seperti atribut biasa, tetapi tetap memiliki kontrol. Nah, di bagian bawah yaitu method, di bagian info, menampilkan informasi tentang buku tersebut dalam format judul by penulis. Selanjutnya yaitu kelas turunan atau bisa disebut dengan child class. Ini termasuk dalam inheritance. Kelas e-book adalah kelas yang mewarisi dari kelas book. Ini berarti e-book memiliki semua atribut dan metode dari buku. Nah, e-book memiliki atribut tambahan yaitu file size atau ukuran file yang menggambarkan ukuran file e-book dalam MB. Nah, di sini kita menggunakan super init title author untuk memanggil konstruktor kelas dasar e-book book sehingga title dan author dapat diinisialisasikan dengan benar. Getter dan setter untuk file size sama seperti di kelas book. Kita menggunakan getter dan setter untuk file size. Nah, override method info di override di kelas e-book untuk menambahkan informasi tentang ukuran file dengan memanggilkan super info. Kita mendapatkan informasi dari kelas dasar e-book dan menambahkan informasi ukuran file. Nah, 3 contoh penggunaannya yang ada di bagian paling bawah. Nah, kode berikut membuat objek book dan e-book lalu memanggil metode info untuk melihat informasi dari setiap objek. Menggunakan setter dan getter, kita bisa menggunakan setter untuk mengubah atribut, title, dan file size setelah objek dibuat. Nah, jadi kesimpulannya, inheritance pewarisan memungkinkan e-book mewarisi atribut dan metode dari e-book. Protected attribute menjaga atribut tidak diakses langsung, tetapi masih bisa dimodifikasi dengan setter. Nah, override di metode info di e-book menunjukkan cara menambahkan fitur tambahan sambil mempertahankan fungsionalitas dari sebuah kelas dasar. Nah, itu saja penjelasan dari sebuah kode tersebut. Jadi itulah dasar-dasar dari OOP yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye!